Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita memasuki minggu pertama di bulan Juni. Selamat kita beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, minggu pagi ini kita akan menggunakan tata ibadah model 1. Demikian pemberitahuan dari majelis pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Jemaat yang kekasih, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita, mari kita puji dan agungkan nama Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, ayat yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari suci dan teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian nats pembimbing minggu ini. Kita menyanyi dari NKB 7 ayat yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerupi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dan dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia akan mengampuni segala salah dan dosa kami. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan di dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39, ayat yang pertama dan kedua, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh
basuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Untuk petunjuk hidup baru, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau selalu memberi keselamatan kepada kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami. Secara khusus minggu pagi ini, Engkau boleh kumpulkan kembali kami di rumah-Mu yang kudus. Satu maksud dan tujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami semua yang ada dalam ruangan ini. Agar kebenaran firman-Mu boleh diterima, boleh direnungkan bersama-sama. Dan menjadi wujud nyata di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan pada hari ini. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar, sesuai dengan apa maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengar dan membaca, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh dipertemukan pada minggu ini. Kita boleh ada di dalam satu kekuatan, di dalam satu sukacita. Dan biarlah sukacita yang kita bawa dan kita miliki pada hari ini akan mewarnai persekutuan kita bersama. Dan dalam minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan dari Markus 2 ayat 23 sampai 3 ayat 6, artinya sampai pasal 3 ayat 1 sampai 6. Markus pasal 2
ayat 23 sampai 3 ayat 6. Ini hanya dipersingkat menulis, artinya kita akan baca dari ayatnya yang ke-23 sampai nanti pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Katakan amin jika kita sudah dapatkan bacaan ini. Oke. Kita akan baca secara bersama-sama mulai dari pokok bacaan murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Kita mulai. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya ke dalam kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya kepada mereka pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Lanjut. Kemudian Yesus naik ke dalam rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia bersuka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia pada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Dan ia mengelurkan, maka sembuhlah tangan itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol dengan orang-orang Herodia untuk membunuh dia. Demikian jauh saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali saya sapa, Salam. Sehat? Amin, puji Tuhan ya. Kita bersyukur jika sampai pada hari ini kita ada di dalam kekuatan dan kesehatan. Semua karena Tuhan. Tuhan begitu baik mengasihi kehidupan saya dan saudara-saudara, sehingga dengan kebaikan juga Tuhan memberi kesempatan kepada kita pada hari ini untuk ada di dalam satu persekutuan jemaat Poglasana Indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini ada tema khusus yang memang benar-benar menjadi perenungan secara pribadi bagi saya. Apa sih yang harus saya sampaikan tentang bacaan ini? Hukum Taurat adalah demi kemanusiaan dan kehidupan. Saya ulangi, tema kita minggu ini, hukum Taurat adalah demi kemanusiaan dan kehidupan. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam perenungan hari ini, ada satu cerita atau ilustrasi, dan ini memang benar terjadi. Namun waktu itu saya nonton di televisi, saya masih di Jakarta. Ya, saya masih di Jakarta. Ceritanya seperti ini. Seorang nenek berusia 92 tahun hanya karena menebang pohon di tanah wakaf milik seseorang,
akhirnya dia harus dipenjara. 92 tahun seorang nenek hanya karena menebang pohon, ya, di tanah orang, satu pohon, saudara-saudaraku. Ya mungkin itu kalau diperkirakan waktu itu bukan pohon jati yang mungkin harganya juga mahal. Tetapi pohon biasa yang akan dipakai oleh nenek dan cucunya untuk kebutuhan kehidupan. Akhirnya peristiwa itu terjadi, saudara-saudaraku, berlanjut kepada kepolisian, berlanjut dengan urusan pengadilan. Karena apa? Karena yang punya kebun atau tanah atau pohon itu tidak menerima. Tidak menerima keadaan, kenapa sih si nenek tanpa pamit harus menebang. Ya. Dan akhirnya dengan keputusan hakim, saudara-saudara, nenek ini harus dipenjarakan. Ya. Nenek ini harus dipenjarakan. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Toba, Samosir. Ya. Luar biasa, saudara-saudaraku, kalau kita hanya merenung sesaat, masa iya satu pohon saja. Ya. Dan itu pun ditebang oleh nenek karena memang diperlukan. Tidak dijual. Itulah hukum, saudara-saudara. Itulah hukum sekarang. Makanya ada istilah hukum sekarang lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya apa, saudara-saudaraku? Lebih menekan kehidupan kemiskinan. Orang-orang yang miskin melanggar hukum semakin ditekan. Padahal yang mereka lakukan tidak sebanding. Tidak sebanding dengan setiap persoalan, dengan setiap hukum-hukum yang dilakukan oleh orang-orang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini mau menggambarkan, bahwa berbalik dengan tema kita. Hukum Taurat adalah demi kemanusiaan, itu tidak ada. Kalau demi kemanusiaan ada pada waktu itu, saya pikir nenek tadi itu tidak akan dipenjarakan. Bahkan sanksi yang kedua yang diberikan oleh tuan tanah itu 200 juta untuk bisa menebus ketika nenek itu harus keluar. Mengerikan, saudara-saudara. Ya. Mengerikan. Itulah hukum sekarang. Namun kita tidak akan membahas peristiwa nenek, kita akan melihat bagaimana peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kita sudah baca tadi peristiwa apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka melakukan perjalanan, dan sebenarnya di tengah-tengah perjalanan kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu, kalau kita baca dari beberapa bagian, baik itu dari Markus maupun dari Lukas, ya, Markus 12 dan Lukas 6, itu sebenarnya mereka memetik itu tidak seenaknya memetik karena mereka merasa lapar. Ya. Mereka merasa lapar dan mereka mampir untuk memetik beberapa gandum. Itu pun tidak disabit, hanya dipetik. Berapa sih? Ya, kalau dipetik, karena mereka ingin menghilangkan rasa lapar. Namun peristiwa itu, saudara-saudaraku, ternyata menimbulkan persoalan besar bagi orang-orang yang ada di sekitar, secara khusus orang-orang Yahudi. Ya. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena peristiwa itu terjadi kebetulan pada hari Sabat, di mana hari Sabat bagi orang Yahudi begitu sakral. Tidak bisa disentuh oleh situasi-situasi, kegiatan-kegiatan, atau apalagi pekerjaan.
itu sangat diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Ya. Ternyata menjadi persoalan saudara-saudara. Mereka bertanya kenapa? Kenapa murid-murid Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Ya. Jelas tadi di dalam bacaan saudara-saudaraku. Tetapi apakah kata Yesus ayat yang ke-25? Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Peristiwa ini dialami juga oleh Raja Daud, saudara-saudaraku. Ketika mereka bersama bangsa Israel ada di dalam kelaparan, mereka boleh berlari dan berjalan mencari makanan, mereka mendapatkan ada di sinagoge. Ada makanan-makanan yang seharusnya makanan itu hanya untuk imam-imam. Tapi Raja Daud masuk, mengambil makanan itu, mereka makan. Karena ada hukum kemanusiaan. Ada hukum kemanusiaan di dalamnya, saudara-saudara. Apakah itu disalahkan? Tidak. Karena apa? Karena menyelamatkan jiwa manusia. Karena menyelamatkan dahaga kita dari kelaparan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Namun bagi orang Yahudi, tetap apa yang dilakukan pada hari Sabat menurut mereka adalah pelanggaran besar. Memang benar saudara-saudaraku, hari Sabat dikuduskan untuk kita beristirahat. Hari Sabat dikuduskan untuk Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan untuk segala sesuatunya. Ya. Namun mari kita lihat apa kata Yesus, saudara-saudaraku. Mana yang lebih baik? Menyelamatkan orang pada hari Sabat atau membunuh orang? Ya. Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Tentu orang-orang Yahudi terdiam, saudara-saudara, menurut bacaan ini. Mereka tidak bisa menyampaikan apa-apa atas argumen Yesus pada waktu itu. Karena apa? Karena Yesus melihat dari sudut pandang lain. Dari sudut kemanusiaan, dari sudut keselamatan kehidupan manusia. Yang jika dia lapar, dia harus makan. Begitu ketat saudara-saudaraku bagi kehidupan orang Yahudi. Bukan hanya pada waktu zaman Yesus, tetapi sampai sekarang ini saudara-saudara. Mereka mensakralkan hari Sabat. Padahal hari Sabat adalah hari di mana kita mau berbagi dengan orang, di mana kita harus hidup bahagia bersama orang lain. Di mana hari Sabat harus bisa memberi ruang respon yang baik bagi orang lain, bukan menghukum. Bukan menghukum saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau merenungkan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kita juga akan katakan keterlaluan. Keterlaluan saudara-saudara. Tetapi itulah hukum. Yesus selalu berprinsip bahwa hukum Taurat adalah dia lakukan untuk demi kemanusiaan dan keselamatan siapapun dia. Berbeda saudara-saudara dengan hukum-hukum yang ada sekarang. Kalau sekarang misalnya hukum berlalu lintas,
Banyak orang yang menerobos lampu merah. Banyak orang yang berjalan melawan arus. Yang jelas itu tidak akan dibenarkan dan bukan maksud Yesus itu, bukan. Dan itu pelanggaran. Dan memang itu patut dihukum. Ya. Bukan hukum kemanusiaan, tetapi sanksi. Karena apa? Karena memang yang dilakukan oleh orang-orang itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menerobos lampu merah, lawan arus. Karena apa? Karena kerugian tidak hanya mereka tetapi orang lain, merugikan orang lain. Jadi tidak ada hukum kemanusiaan di dalamnya, saudara-saudara. Hal yang seperti itu tetap mendatangkan sanksi. Ya, karena memang itu melanggar aturan lalu lintas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat adalah perangkat untuk menuntun, untuk mengingatkan, untuk mengatur kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Makanya Allah memberikan kepada Musa hukum itu, ke-10 hukum, supaya kehidupan bangsa Israel teratur. Tidak seenak hati melakukan segala sesuatu. Tidak seenak hati mengambil segala sesuatu. Bahkan kata firman Tuhan, hukum Tuhan, kamu pikirkan pun. Bayangkan kita hanya pikirkan, tidak melakukan, adalah dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dilakukan oleh kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu tetap ditentang. Tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi. Tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi. Namun mereka tidak pernah bisa menjawab apa argumen yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Karena apa? Karena salah satu alasan bagi mereka, karena hanya memang mencari kesalahan. Mereka hanya ingin mencari kesalahan Yesus, supaya Yesus bisa ditangkap. Saudara-saudaraku, berbicara tentang hukum. Tapi kalau kita yang tidak mengerti hukum, jangan dilanggar, hanya patuhi. Hukum yang ada di pemerintahan ini mengatur juga kehidupan kita, saudara-saudara. Jika ada yang salah, membuat kesalahan, memang wajar harus ditangkap. Namun ketika kita lihat cerita tadi di atas, nenek 92 tahun. Menjadi pro dan kontra. Mungkin kita juga bisa berkata pada hari ini, kasihan banget ya, hanya satu pohon harus menekam di penjara. Hukum apa yang dipakai oleh pemerintah pada waktu itu? Yang jelas boleh dikatakan, saudara-saudaraku, tidak ada hukum kemanusiaan di dalamnya. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena memberi hukuman hanya dengan hal sepele seperti itu. Nah, kita juga akan diperhadapkan, saudara-saudara, dengan hal-hal yang seperti itu. Yang kadang kita terima tentang apa yang kita perbuat, namun orang lain tidak. Terkadang kita menolak setiap aturan-aturan yang ada. Aturan apa lagi sih ini? Namun sebenarnya punya dasar aturan-aturan itu. Yaitu untuk mengatur. Untuk mengajarkan kita taat pada kehidupan ini. Karena kalau kita tidak punya aturan, saudara-saudaraku, untuk apa kita hidup?
hewan atau kambing pun, ya, ketika kita tuntun bersama-sama mereka akan melangkah bersama. Tapi kalau tidak, kiri kanan muka belakang mereka akan berhamburan. Dan kehidupan kita tidak akan seperti itu, tetapi kita akan dituntun oleh hukum. Supaya kenapa? Supaya hidup kita boleh teratur. Namun yang kita harus renungkan pada hari ini, dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak hal yang kita langgar di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita terkadang melanggar hukum. Hanya saja, misalnya polisi tidak melihat kita tidak pakai helm. Apakah ada hukum kemanusiaannya? Tetap kita akan ditilang karena memang kita melanggar aturan. Karena kita melanggar aturan. Dan masih banyak lagi saudara-saudaraku yang kalau kita renungkan sebenarnya kita adalah pelanggar-pelanggar hukum. Ya, kita adalah pelanggar-pelanggar hukum. Oleh karena itu melalui persekutuan seperti sekarang ini, sebelum terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita secara pribadi di luar sana, kita tetap diingatkan untuk menjadi orang yang taat hukum. Ingat saudara-saudaraku, hukum Taurat mengatur kehidupan bangsa Israel, mengatur kehidupan orang percaya yang ada di dalamnya, yang menerima hukum Taurat. Namun hukum yang ada dalam kehidupan kita adalah mengatur kita sekarang. Supaya kita bisa hidup lebih teratur. Puji nama Tuhan saudara-saudaraku. Melalui persekutuan kita pada minggu ini, kita kembali diingatkan agar hidup dalam keteraturan. Agar hidup bersama-sama, saling mengingatkan, tidak main hakim sendiri. Supaya ketika kita melanggar segala sesuatu, kita bisa merenungkan, oh iya, saya salah. Saya harus merubah. Kalau jika kita melanggar saudara-saudara, tetap kita akan mendapat sanksi. Entah itu ringan maupun berat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan Yesus, Yesus tetap menekankan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak, agar hidup ini bisa menjadi lebih baik. Taatlah kepada setiap aturan yang ada. Yesus pun taat kepada hukum Taurat, karena memang Yesus orang Yahudi, saudara-saudara. Dia tidak menolak, tetapi meluruskan. Ya, Yesus tidak pernah menolak hukum Taurat, tetapi Yesus meluruskan hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi. Dan akhirnya saudara-saudaraku, hukum Taurat yang menjadi dasar perjalanan kehidupan orang-orang Yahudi. Ketika Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat bukan ditiadakan, tetapi digenapi menjadi hukum kasih. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Ya. Hukum Taurat yang dinubuatkan, yang ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Israel dan orang-orang Yahudi, menjadi penggenapan bagi Yesus ketika Yesus mati, menjadi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Oleh karena itu berbicara tentang hukum, seharusnya ada kasih di dalamnya. Supaya kenapa saudara-saudara? Supaya kita bisa melihat ada hukum kemanusiaan dan hukum kehidupan dalam setiap pelanggar-pelanggar hukum. Karena biasanya terjadi sampai sekarang ini.
Yang pelanggarannya ini mungkin ringan, hukumannya berat. Yang pelanggarannya berat, hukumannya biasa-biasa saja. Ini yang harus dilihat oleh Yesus. Ada ketidakadilan di dalamnya. Makanya Yesus selalu menekankan kepada orang-orang Yahudi. Yesus melawan orang-orang Yahudi. Sehingga hukum Taurat itu harus dijalani dengan benar. Harus dijalani dengan benar. Mengingatkan kembali kepada kita bersama-sama kehidupan jemaat persekutuan Pauk Dasana Indah pada hari ini. Mari untuk bisa melangkah dan mengatur kehidupan kita dengan baik. Yang pertama, taatlah kepada hukum yang ada. Ya, taat kepada hukum yang ada. Dan yang kedua, nyatakanlah kasih sebagai hukum yang utama di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Karena ketika kita ada kasih dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak akan melanggar setiap apa yang menjadi aturan di tengah-tengah hidup kita. Percayalah, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita bersama pada hari ini. Untuk kita bisa merenungkan bersama-sama, untuk bisa mewujud nyatakan firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Merespon perenungan firman Tuhan dengan menyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Diberikan kesempatan kepada Komisi Bapa untuk memuji nama Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di dalam perenungan firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kembali kepada kami agar kehidupan kami harus terus teratur melalui hukum yang ada. Namun mengingatkan juga kembali kepada kami bahwa kami juga harus melihat hukum kemanusiaan yang ada. Hukum kehidupan manusia yang ada di dalamnya Tuhan. Sehingga ketika kami melihat itu, kami boleh merenungkan bahwa Tuhan mengatur hidup kami. Tuhan ingin agar kehidupan kami begitu tertib dan akhirnya kami tidak melanggar hukum. Apa yang dialami oleh kehidupan murid-murid Yesus merupakan peristiwa besar yang boleh melihat sejauh mana kehidupan orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat yang sesungguhnya. Namun Yesus selalu ada dalam kehidupan murid-muridnya. Bukan membela mereka Tuhan, tetapi justru mengingatkan dan meluruskan hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Mampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk kehidupan warga jemaat-Mu yang sudah boleh hadir pada hari ini Tuhan. Hadir dengan penuh ungkapan syukur mereka. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakan sukacita mereka pada hari ini Tuhan. Sehingga kebahagiaan dan sukacita yang mereka miliki, biarlah itu akan mewarnai perjalanan hidup mereka selanjutnya ketika kembali dari persekutuan ini. Berdoa juga hamba-Mu bagi kehidupan pergumulan warga jemaat-Mu Tuhan. Ada yang bergumul tentang ekonomi, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah juga Tuhan terus bersama mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan, tetapi Tuhan terus bersama dan memberkati. Sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ya Tuhan, harapan jemaat-Mu itu mereka boleh wujud nyatakan. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Lansia, janda, duda, yatim piatu, juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Secara khusus bagi anak-anak kami yang sudah boleh dinyatakan berhasil, lulus, menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas semua pencapaian mereka. Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu nama dari anak-anak kami. Tetapi Tuhan lihat bahwa keberhasilan yang mereka terima itu semata-mata karena Tuhan mengasihi mereka, memberi hikmat dan kemampuan sehingga mereka boleh berhasil. Anak-anak kekasih kami juga yang masih mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam ujian nanti, Tuhan terus bersama juga dengan mereka. Jauhkan daripada mereka sakit penyakit yang mudah mengganggu mereka, bahkan akan menghalangi ketika mereka berujian. Tetapi biarlah dengan kesehatan daripada Tuhan, mereka boleh mengikuti ujian dengan baik, bahkan juga boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam persekutuan ini, hamba-Mu berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh,
yang merindukan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, orang tua dari Bapak Tejen Nainggolan, Ciong Kim Lim, mereka ada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Oleh karena itu ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan, agar saudara-saudara kekasih ini boleh merasakan penyertaan dan jamahan tangan Tuhan. Sehingga dengan jamahan-Mu Tuhan kami percaya, mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang merawatnya, obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan-makanan. Karena kami tahu walaupun itu hanya alat Tuhan, tetapi ketika Tuhan berkati, semua itu bisa mendatangkan kesembuhan. Bapa di dalam sorga, juga kami bersyukur dan bersuka cita bagi warga jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun kelahiran Ibu Eni Wahyuni, Bapak Daniel Pedro, Saudara Ave Maria Manalu, Bapak Hotman Simbolon, Saudari Kerin Elizabeth Marpau. Terima kasih, puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih kami ini berbahagia Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, sukacita mereka meluap, bahkan harapan-harapan mereka juga Tuhan jawab. Dan biarlah dengan sukacita ini Tuhan, berharap kami semua, mereka semakin dekat kepadamu. Berdoa juga ya Tuhan atas sukacita hari pernikahan. Hari ini Bapak Rudi Katonang bersama Ibu Penatua Mida Limbong, Bapak Nathan William dan Ibu Tarida Ricarda Purba. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan selalu menjadi kepala rumah tangga mereka, yang akan memberkati perjalanan kehidupan keluarga ini selanjutnya Tuhan. Sehingga biarlah dengan bertambah usia pernikahan ini, mereka akan semakin dan semakin diberkati Tuhan, akan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kehidupan keluarga ini Tuhan, juga akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas sukacita dan kebahagiaan yang mereka boleh terima. Hamba-Mu mau berdoa untuk program pelayanan majelis, komisi diakonia di dalamnya. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka semua, memberkati pelayanan-pelayanan yang ada. Setiap program juga Tuhan berkati. Program HUT Jemaat Pauk Dasana Indah yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, Tuhan berkati, persiapkan jemaat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, agar semuanya boleh ambil bagian di dalamnya. Dan secara khusus panitia, yang sampai pada hari ini masih terus berusaha merangkai setiap kegiatan, mencari dana agar boleh meringankan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati semuanya. Apapun yang mereka lakukan kami percaya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baptisan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juni minggu depan, juga Tuhan berkati. Baik orang tua dan saksi, secara khusus anak yang akan dibaptis nanti. Persiapkan mereka semua Tuhan, berikan kuat dan sehat, sehingga boleh mempersiapkan diri dengan baik. Program pelayanan BP POUK, PGI, PGW Banten juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan hamba-hamba-Mu dan memberkati pelayanannya. Satu sukacita kami bersama Tuhan, di mana ketika terlaksana audisi Pesparawi tingkat nasional, mewakili Pauk Dasana Indah, Saudara Kefas boleh terpilih. Itu semua karena Engkau Tuhan, dan beri kesempatan kepada Saudari Kefas untuk bisa melakukan ini dengan baik, bisa mempersiapkan diri, beri kuat dan sehat,
agar dia boleh lalui ini dengan baik. Terima kasih, hamba-Mu juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau berkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Biarlah Tuhan yang bersama dan memberkati. Sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan boleh melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya boleh membawa bangsa Indonesia hidup di dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta tetapi hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan semuanya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami. Yang kami sampaikan bersamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang punya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Yunus 2 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat bait yang pertama hingga seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan,
Oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan masih mengasihi kami, memimpin hidup kami, menyertai kehidupan kami hingga saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui karya kami, melalui usaha kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Bahagian dari berkat itu kami serahkan kepadamu ya Tuhan untuk pelayanan kami di Gereja Pauk Dasana Indah. Berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati mereka yang sudah memberi, agar kemuliaan Tuhan, nama Tuhan boleh dinyatakan lewat pekerjaan mereka, lewat pelayanan mereka, dan lewat pekerjaan kami semuanya, sehingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan lewat karya kami. Terima kasih Bapa dalam surga atas kesempatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, kami mohon kesabarannya untuk mendengarkan warta di minggu pagi ini. Warta Jumat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian umum.
Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pagi di Gereja PAUP Dasana Indah. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 2 Juni 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti. Pelayan liturgi oleh Penatua Yuli Enarsi dan organis Saudara Dio Devenka, Kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro. Persembahan pujian Komisi Bapak. Operator laptop, YouTube, sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. Pertama, ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dilayani oleh pelayan liturgi oleh Kak Dinji dan pelayan doa oleh Kak Ana. Pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Metekohi. Kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret dan Galilea Kak Kaila, kelas Yerusalem Ibu Irma. Yang kedua, jadwal ibadah Komisi Remaja. Pada sore ini Minggu tanggal 2 Juni 2024 jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Saudara Noel Adang, pelayan doa Saudara Daryl, dan pelayan musik Saudara Vino. Untuk minggu depan tanggal 9 Juni 2024 ibadah gabungan Komisi Pemuda dan Remaja. Pelayan firman Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudari Lovely, pelayan doa Saudara Niko, pelayan musik Saudari Kerin, dan bertempat di rumah Saudari Grezia Valentin. 3. Jadwal ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Henik Adang, pelayan doa Ibu Marlis Sujito, pelayan musik Ibu Irma Labiro, dan dimohon perhatian saudara-saudara sekalian. Keempat, jadwal ibadah tengah minggu. Pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2024 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan doa Bapak Penatua Pralintas HB Adang, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh anggota jemaat. Ibadah Komisi Bapak dilaksanakan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 19.30 dan bertempat di rumah Bapak Dedi Liau. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Bapak Arsenif Laila. Dan keenam, ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman Penatua Yuli Enarsi, pelayan liturgi Ibu Nursediana Maha. Tema memandang dengan positif, diambil dari Mazmur 92 ayatnya yang ke-15. Yang ketujuh, ibadah Komisi Pemuda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal warta ini, ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan tanggal 9 Juni dan dilaksanakan di rumah Saudari Grezia Valentin. Kedelapan, pemilihan pengurus komisi dan tim periode 2024 sampai dengan 2026. Dimohon kepada semua pengurus komisi, antara lain Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Wanita, Komisi Bapak, Komisi Usia Indah,
dan tim diakonia dan tim multimedia untuk dapat melakukan pemilihan pengurus periode 2024 hingga 2026 dan hasilnya dapat dilaporkan ke majelis paling lambat hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Yang kesembilan, surat dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Banten. Selamat kepada saudara Kefas Ronaldo Immanuel Labiro yang lolos dalam audisi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2025 di Papua Barat, mewakili Provinsi Banten. Mohon dukungan dan doa dari jemaat dalam persiapan Pesparawi tahun 2025 yang akan datang. Berikutnya, sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dan jemaat yang akan membaptis putranya keluarga Bapak Hendra Parpunguan Nainggolan dan Ibu Lisnawati Murni Pardede. Nama putra yang akan dibaptis adalah Behrozio Himpu Nainggolan. Penggembalaan bagi orang tua dan saksi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 18 atau jam 6 sore. Dimohon perhatian bagi keluarga yang akan membaptiskan putranya. Yang ke-10, pendaftaran retreat hari ulang tahun Gereja Pouk Dasana Indah yang ke-34. Dalam rangka kegiatan hari ulang tahun gereja yang ke-34 yang rencananya akan dilaksanakan di puncak pada bulan Agustus 2024, maka kami sampaikan bagi jemaat yang akan ikut serta dalam acara hari ulang tahun tersebut dapat mendaftarkan diri kepada panitia atau kepada masing-masing pengurus komisi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikutnya jadwal mengisi persembahan pujian di ibadah minggu tanggal 9 Juni yang akan datang akan diisi oleh Komisi Pemuda dan tanggal 16 Juni 2024 akan diisi oleh Komisi Remaja, tanggal 23 Juni akan diisi oleh Komisi Usia Indah, tanggal 30 Juni akan diisi oleh Komisi Wanita. Demikian warta pada minggu pagi hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama. Kidung Jemaat 339 baitnya yang pertama, 2 dan keempat kita nyanyikan bersama akan mengiringi perjalanan kita kembali dalam kehidupan kita. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggegar. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Dalam maut sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudara-saudaraku, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita ialah kembali dalam kehidupan kita setiap hari dan menjadi pelaku-pelaku firman. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai. Silakan